Jadi semuanya harus didasari dengan ikhlas. Ibu-ibu jadi rumah tangga, ibu rumah tangga ikhlas, ibu. Misalnya suami sudah kerja ware, labi dinyo putih kodo gale ha. Katanya, "Bu, yo dah buat dah kopi setengah yo, nyulat tak kampai di lantai." Ibu sedang menyusuan anak, tu ibu-ibu muda kan. Malah bantu taruh bawa, kau gimana kau anak? Ibu-ibu muda, anak mana menangis sedang menyusuan. Anak kecil suami, buat dah kopi setengah yo. Ya dah, buat. Ya kan? Dah dulu lagi sekarang. Jalannya ni buat. Banyak je ibu-ibu kan tak ikhlas. Kau anak menangis wah. Itu ada dispenser. Buat salah seorang tu dah. Kan ada kopi gonseng, kopi luar tu. Ya kan? Buat salah seorang jangan boleh suruh kau anak menangis wah. Itu tak ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Wa fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Orang-orang yang besertanya atau yang seakidah dan yang tingkat dengannya, orangnya asyidda'u 'alal kufar, mempunyai sikap yang tegas terhadap orang-orang yang ingkar. Kemudian yang kedua, orang yang beserta Nabi Muhammad itu
ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, tidak ada yang bermusuhan. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujada, terlihat mereka setiap hari ini menjelang sakratul maut, mereka tidak pernah berhenti ruku dan sujud. Yang keempat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu telah ada tanda-tanda merupakan contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir, orang nan rindu batamu jo Allah dalam keadaan indah berdosa dan berharap cepat bertemu dengan hari yang akhir. Kalau didanga jo doa orang awak tiuk bulan Sya'ban, betul lah belakang jo ayat. Orang awak tiuk mendoa umur panjang rezeki murah. Umur panjang rezeki murah. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad itu, dia ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, dan dia rindu dengan hari yang akhir. Bukan rindu dengan dunia. Karena dunia ini sebentar. Jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, 2 periode boleh orang. Ada kawan ingin 3 tak boleh apa? Ya kan? Ini tak boleh. Ya kan? Itu dunia ini semuanya akan berakhir. Finishnya nanti keluarlah roh dari badan kita. Mudah-mudahan semua kita rindu bertemu dengan Allah tanpa membawa beban dosa. Caranya bagaimana? Setiap hari istighfar. Ya kan? Setiap hari setiap detik malah. Jangan putuskan hubungan dengan Allah. Awak kalau mendaki ke seseorang, kemudian para jemaah orang tu kenal taruh jawab. Ambo jo YouTube saya mendaki orang. Tiba ambo na lupa. Tiba di lapau nasi lama senyawa ya sehat saya. Kamaj. Ambo nan takajui. Lupa ambo basot wirid ko lah masuk yo. Jadi orang ko deknya mencari di YouTube taruh. Jo suaro-suaro ambo lah nyo tandoi. Iya kan? Sehingga rasa bakawan senyo ambo. Iya kan? Begitu jo indu-indu lah sudah ngaji foto je aja. Lah jale orang ko orang tak bawini. Sudah tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Awak tak mungkin situ, awak tak nak. Setidak-tidaknya kita selama hidup ini dapat mengamalkan hadis Nabi, khairun nas may yanfa'un nas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi kalau tidak ada manfaat awak orang lain mangga 2 orang segera jo mati zelalai. Ya kan? Nah, ini. Biasa bermanfaat awak di orang. Ambo yakin ibu-ibu, ya kan? Mendoa nambo sampai jelah ustaz gaib tu kemari ya. Ya kan, sehatkan juanya. Panjang jo umurnya. Dapat jo nyo batamu jo orang kampungnya agam Bukit Tinggi di kota Muaro. Doa ibu dikabulkan Allah. Ambo doa orang agam ke masuk surga saudara. Ado nambah empuk capek tobat. Ya kan? Ado nama gaduh bini orang capek tobat. Ado nama gaduh bini orang.
Itu ndak sege perangai itu dah. Mencalik bini awak titik selemo, mencalik bini orang titik selero. Ndak boleh, itu perasaan yang salah. Jadi malam ini ambo dengar dari beliau Bapak panitia yang memberikan kata sambutan tadi, atau dari kemenakan ambo yang jadi MC, kita memperingati hari ulang tahun kelahiran Nabi. Kami itu tuh. Nah, kita luruhan. Ya kan? Kita luruhan istilah. Ambo kalah hampir 10 tahun jadi mubalik. 7 tahun di pesantren. Ndak ada hadis menyuruh ulang tahun. Jadi kalau ada orang salafi mengecek itu tuh benar tuh Pak. Benar. Nanado tu hadis Nabi mainge mati disuruh. Aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Berbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Beko ambo jalen cici beko nak, beko ambo dituduh lo salafi beko. Nah, dituduh lo ambo beko mengecek orang bid'ah, ndak itu dah. Kita jalan sejalan-jalannya. Kaum muslimin para jemaah, kalau kita ingin banyak untuk mengingat mati, otomatis kita akan tetap setiap hari sesibuk-sibuk awak mempersiapkan amal untuk dibawa mati. Kalau kita berulang tahun saja, 50 tahun berulang tahun, 60 tahun berulang tahun, itu maroan kehidupan dunia saja. Bertanya belum umur je deh, bertambah lu panjang umur deh. Umur itulah ditentukan Allah. Ya kan? Tapi kita apa namanya di bulan Rabiul Awal ini? Memang kelahiran Nabi itu lah jadi tanggal merah di kalender nasional. Ya kan? Tapi anankah kita baca bukan mau ulang tahun kan lahir beliau, tapi membaca sejarahnya. Namanya Sirah Nabawiyah, membaca sejarah Nabi sajak nyokete sampai jadi rasul sampai nyomati. Malah itu suatu kewajiban. Kalau ndak ada membaca sejarah Nabi ya Pak Ibu, leka mungkin awak bisa meniru Nabi. Ndak mungkin. Kecil orang awak di Bukit Tinggi, suri tagunjai nan diuleh, ragi takambang nan ditiru, batang tasanda nan dititih, jajak nan tinggal nan ditikam. Mboren cik-cik yo. Kalau batang tagak dititih le bisa. Harus batang lata sanda. Suri tagunjai kadiule. Lai tahunan suri. La salamu ko duit ndak tahu. Ibu-ibu ada marendo. Manjarum. Kan betul tuh ha. Ada beko raginya di tapi. Berhiasnya, berhias, contohnya kan. Ada ibu memakai, pakai jumbainya, atau suri namanya. Kuah, suri tagunjai nang kadiule. Kalau ndak ada suri ko ba maule. Ragi takambang nang kaditiru. Ndak ragi pemasak tapai do. Tu ragi je namanya. Iya kan? Jadi di dalam diri Rasulullah, suri tagunjai kadiule, ragi takambang kaditiru, batang tasanda kadititi, jajak nan tinggal kaditikam, tu cukui di beliau. Sajak darinya masuk kete, sampai bujang kete, sampai remaja, sampai diangkat jadi rasul, sampai berjihad mati-matian, sampai diancam akan dibunuh, sampai beliau berhasil mempersatukan hati orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Yang dibangun pertama itu syura. Apa itu syura? Mupakat, bermusa. Kini ada jo yang pelesetan, ndak majlis surah, majlis suro, majlis suka rokok. Suro nan mananya syura. Dipindahan de orang awak, dek Nabi bamu pakai jo sahabat tu di rumah ibadat,
Mangko tampai rumah ibadat tu dia giese di orang Minang namanya le surau. Asa katanya syura, tempat bermusyawarah. Jadi bukan untuk beribadah saja. Surau kok. Iya kan? Kok tasangkui galah kenapa tasorong bajak ke batu patah tungkek bersilakan. Ada masalah kita di rantau ini yang akan kita selesaikan. Adakanlah musyawarah di surau awak. Nama nandape diundang, walaupun tak diundang awak tahu datang. Orang awak pun kadang-kadang pak lah diundang tak datang. Bekolah selesai rapi itu yang menunci di belakang. Itu orang galadie namanya. Orang galadie. Diantar suri undang ke rumahnya, iya kan? Nya tak datang. Ala duduk masalah tu beko. Nyo menembak-nembak di belakang. Kalau ada orang agam tinggal di Muaro Bungo itu usia saya dari situ. Iya kan? Jangan sayo mangkota kato sepakai mangko manja. Itu adona dalam diri Nabi Muhammad. Maka dalam ayat tadi disebut di Allah ruhama bainahum. Awak jauh dari kampung awak pak, jauh dari sana awak. Di siko kita bayoyo walaupun suku lain. Ya kan? Kemana kita akan mengadu kalau tidak kepada yang dekat dengan kita? Ibu bapak, jadi di dalam diri Nabi Muhammad tu sajak keteknya bisa kita ambil contoh. Ka'bah tu kalau ibu nanpai ke Makkah ini tidak di waktu itu nyebersihan orang lain. Nya nantian awak ke Arafah dulu. Ke Arafah awak kan tanggal 8. Wukuf tanggal 9. Dulu membersihkan Ka'bah tu 1 Zulhijjah. Tepat so jamaah sedang tawaf tu disuruh ke Maindah dulu, dipagar di polisi. Kini supaya jam itu yo, anyo nanti nak ke Arafah lo. Kalau ke Arafah awak kelangang Ka'bah tu barunya bersihan. Bersih baat tu Ustaz. Kan hitam tu kan kain tu kiswah namanya. Anyo kalah setahun dipakai tu, dibuka nanusang tu, diganti janan baru. Membersihan. Jadi sama so dulu ketika Nabi bujang-bujang ketek, orang bersihkan Ka'bah ko, kamalataan batu hijir aswad katampainya, Ka'bah lah bersih, batangka kepala suku ko, kecil orang Jambak nyong kemelataan, kecil orang Melayu, inyong kemelataan, kecil orang Sekumbang, inyong kemelataan, kecil orang Tanjuang, batangka, Nabi ketek bujang tu ada sinan. Kau itu banyak moniang, manjang, hitam, mutir. Ya kan? Sianan datang dulu besok ke musaji para siang. Itu nama letaan. Kau pendapat ambo aja. De Muhammad terima kasih dah ada penganak kami ke sini do kami lah emosi deh. Sesuatu tu kan harus ada syaratnya. Kami lah barabut saya. Terima kasih Muhammad. Orang kode ingin kemalataan barundo kepala suku tu kampenya. Supaya inyo dulu tiba sinan. Ternyata mereka serentak tiba di sana. Mereka terkejut. Kenapa? Nabi sudah duduk di dalam masjid dekat Ka'bah. Amudonya tu Pak. Muhammad nang kini lah gaik di rumah sama ya. Dah pai salat berjemaah. Pindah di Muaro Bungo kau di tempat lain. Muhammad nan dulu masuk. Ndak itu dah. Sepakai siapa nombor empek kau menyuruhnya letak mbak. Iyo inyo lah letak sebab inyo nan dulu. Tambahnya Muhammad kau ndak pernah beruto kawak. Mangko dia giahnya gala al-amin, orang yang bisa dipercaya. Dan dia sangat bijaksana. Dia lah yang meletakkan. Kalau boleh pengana kepala suku tu no Nabi nang kemelataan. Lah sayo lah ia jawatin lah sepakai mangko menjadi sawah lunto bepaga salak kedurian membeli dadi ubek kepala nak nyosie Minangkabau nanti golua perintah datuk perapati inyo barajo kamu pakai. Mamu pakai mangko nyoran rancak. Tapi Nabi tekana dia. Bujang keteknya waktu tu. Nyo ambil sorban kau.
Sorban ko kan masudui ampe ko. Anyo imbo mamak na merempek ni mo niang metam mo tih. Pecik ni mo niang ko suduinya cik. Ala kampeknya kepala suku ceko mamaci sudui salendang adilataan batu tu dia teh dek Nabi. Angke lah mo niang. Sama-sama bisa ndak orang tadi mangke? Bisa kan? Kampe-ampeknya bisa nyo mangke, ndak bertengkar lai. Sudui kerbantuinyo macik masing-masing. Tapi lah tiba dakek sarang hijrah suatu Muhammad. Kami kalah dapet kok. Nama letak angka tampaknya engkau lah. Namanya di Minang tu. Baniah ndak lesoh, pangalan patah, air ndak karuh, ular ndak mati. Jadi kalau kita akan memutuskan masalah narumi itu sama je melaka ular dalam padi. Ular targetnya mati, tapi pangalan jangan patah, air jangan karuh, baniah jangan lesoh. Lain tak dengar ada Pak dok. Iko jadi datuk tapi awak ndak adil. Datuk tu. Bapak ya. Tu mangko de Anyi Haji Sulaiman kriteria jadi datuk tu harus tahu juga agama. Sebab awak pangulu tu penghulu. Kalau menabang kerambi awak menabang kayu nan dipaci ulu atau mato. Ulu. Jadi ulu tu nangka dipaci anak kemanakan. Iya kan? Makanya penghulu harus memahami arti penghulu. Haji tu Nabi masuk bujang baru tu. Bujang ketik alun babi ni. Pernah lo sekali anak bujang kan ada tadi ya. Nabi tu terlembek pulang Pak di usia mudanya tu. Terlambek pulang tu camih Abu Talibnya di rumah Abu Talib. Lah tiba di rumah ko Abu Talib terjago. Iya kan? Tak boleh lalu matuk dan sejak tadi dia Muhammad. Tak ada kamu yang seperti sekarang ini. Bang ko terlambek nak pulang. Ambo di bawah dek kawan menonton organ tunggal tadi paman. Jadi letak zalah musik loh ya kan? Iya kan? Tentu Abu Talib yo betul andaknya kalau berkawan-kawan kuat turut mempeturuian. Apa tanya Abu Talib boleh? Apa-apa lagu tadi nan dilaguan Muhammad. Iya kan? Rupa dek Muhammad ko kaya di Nabi Pak nyo peliaro de Allah. Pasti bo ditampe orang bamusik tu paman ambo langsung tak kalau. Nang kawan saya menonton seorangnya dia pun tak jadi cik lagu tu. Supaya jangan tinggal dek memori Nabi itu lagu anyo lalunya de Allah. Kalau Muhammad nang kini mendengar lagu ko jingkrak-jingkraknya. Indak pakai suri undangan dia doan konser dalam pasar tu. Dari Buki inyola turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dakek lah datang. Baawa ya tari apa tu artis tu nyok kancang dari itu. Kalau mendengar kaji lah loknya. Itu Muhammad nang kini. Bila mau bungo kalau mau cari ada nampak. Takut nanti luar tu agak. Indak je mungkin turunnya dia buyang-buyangin di belakang. Iya kan? Nyala mata beliau tu mah. Kita berterima kasih ke beliau Pak. Biarlah beliau duduk di luar. Rupanya panitia siap. Nyuadon di bawah, di luar lah. Lain nampak Pak. Ya mudah-mudahan nampak masuk surga sadonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak ada dalam hidup kau nan saya elok sabar. Ya kan? Di luar duduk sabar. Nyolarian bini diorang sabar. Jangan dicari lo laki-laki itu untuk cakap. Ang larian bini dan sarancak tu tak pandai mencari yang lain. Tak usah Pak. Kalau lah lari bini wak je orang tanda tak ketuju wak dia nyoleh tu. Tak cie tu perusi nama sanggup tu. Ya kan? Cari yang lain. Ya kan? Jadi sadonya harus dihadapi dengan sabar. Pak. Oh Pak. Apa kalau magiah ibu pitih itu magiah sedekah ke pengemis apa atau apa magiah belanja istri? Sama tak je magiah pitih ke pengemis? Nah, itu yang perlu diketahui. Walaupun lah bertahun-tahun nikah tidak tanturinya. Ya kan?
Awak magi melanjo istri itu pak bukannya mengemis, tetapi itu haknya. Sadang jolong nikah awak sebelum dibayar mahar, boleh dipergauli. Nyotanyo di pak kuah dulu nama fasilitasi pernikahan kau. Rukun nikah doa. Ada marapulai, ada anak daro, ada wali, ada saksi, ada mahar. Lah boleh mahar tu baru boleh pak bawa lalu. Atio hari kita magi mahar jo sebagai nafkahnya. Bukan dikecian istri itu kau mengemis panjang sekedar mah. Kau lagi jadi guru gaji kau kan ada tu. Itu nak boleh apa? Barana kadang gaji guru tu nyo istri apa nan menafkahi rumah tangga awak. Tapi kalau nyo mau membantu tu rancak mana? Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awu jo tabiang sanda menyanda keduanya. Dah cukup balando selain dari julo-julo biarlah ambo membantu dah tu rancak mana. Bapak lo ibu. Tapi suami tak mau bagi nafkah de ibu bagaji itu dosanya. Ada jo mau bagi pitih pijo rabo. Pakcik sana dompet kau kau atuk santa nak minta pitih macam. Itu ndak ikhlas nama. Ndak Ada suami ibu nama dia tu, lain tak? Alhamdulillah. Kalau kita jago itu, lain kata jadi carai. Jangan lain kata carai memangguk sindak. Bagani, ndak kamu tu. Asal sama memelihara. Ya kan? Kalau ada emosi suami itu kadang-kadang jangan ibu lawan. Ani yang saya kok kamu jawab je itu apa kau je. Kan kasar tu. Apa lah mati dah jangan udah satu itu. Amak kau, amak bayi udah. Kok ada pasal udah awak sampai mikot. Pandi kau udah le sarjana ambo SD nyo aja lambo dah. Gilo kau dia malang no dah dapat ini. Kalau disonsong lo dah apa kau je apa lo dia ai. Jadi akhirnya carai anak barampe cie di SD cie SMP cie SMA cie luntamai kuliah dah. Oh carai. Sansaro anak dia. Ya kan? Jadi saling sabar salah awak. Kami berguru sabar tu. Ke Perancis saja dia. Pak Abbas kau. Nama ambil foto gini buat video pak. Dia berparak Perancis di berkumpul mah. Kepelo batang. Ada orang nyebut ubi peran. Kata orang dulu asalnya di Perancis. Bu. Kapelo batang tu nan ditanami sino atau batang no. Tu tanda lain memperhatian. Kiro-kiro kan diputuhi orang Perancis itu sepanjang kuah. Ya kan? Kiro-kiro seseliti-teliti orang menanam. Ada ndak nan tabali? Ujung no nang kawah. Ndak pangkana dah. Ya kan? Tapi na tumbuh je. Kalau awak ditunggian tu sensara ada. Ya kan? Tapi Perancis tak balik menanam no daunnya. Sehari, 2 hari, sepakan, 2 pakan. Ya kan? Akalah daunnya tu. Nampak di ibu-ibu pulang dari pakan. Dari pasar. Kolah elok digoleh je jari yang mak. Ala ibu ambil pucuk Perancis tu. Caliak lagak 2 hari lah ibu sudah diambil tu. Nan patah cik tu tumbuh cabangnya 2. Caliak lah. Dipatah lu itu tumbuh cabangnya kan. Begitu sabarnya. Ya kan? Disakiti dia tidak putus asa. Jalan selangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putui. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Hatiru Perancis itu. Kalau macam kata beko Allah berhasil penderitaannya sinan, lah berakhir alun tiba kambiang lagi. Iga rumai no daun puelo batang tu di kambiang.
Kalau bungo bu dimakan kambing matinya bu, lidah kambing tu berbisu. Tapi kalau paranci kebal, dah lah tambah dimakan kambing tambah subur. Abikolah tingginya angin memutar. Tiba angin dari barat, condong badannya ke timur. Tiba angin dari timur, condong lo ke barat. Tiba angin limbubu, baputa-puta batang paranci itu. Tapi lai patahnya, enggak. De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah meranggang. Tanah meranggang mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapet di siku isi mengko gadang. Boleh apa lakukan eksperimen? Ya kan? Paranci na nacok di oyak angin tu gadang si. Kalau ditanam di pot bunga dimasukkan ke rumah, itu sekarang posisi. Ya kan? Nyo tak pernah berjihad. Orang tak berjihad tidak akan menang. Ya kan? Jadi apa saja masalah nang kita adoi, lebih-lebih di rantau ko. Ya kan? Buang air saya membayi. Ya kan? Kalau tak ada rumah manyio, tak fikir lo tahu nang katibo, itu di rantau. Apa yang dibutuhkan? Kesabaran dan kegigihan. Bahasa piamannya struggle for life. Itu bahasa piaman. Ya kan? Jangan capek layu. Ya kan? Harus bersama. Ibu Khadijah, Nabi ketika menerima wahyu pertama, itu beliau cemas karena dipeluk erat oleh malaikat Jibril. Ikra. Ambo tak pandai membaca. Ya kan? Jadi ayat turun pertama itu Pak, nan diajarkan Nabi itu dek Jibril, ikra. Baca. Lah membaca baru dapat kedoman untuk kerja. Kau kawan tak? Kerja. Membaca nak do sebentar lah runtuhnya nanti. Bagati. Dipelajari dulu, baru di kerajaan menjahit je penjahit ketek sekundak raja cucu ada tangan. Ya kan? Harus dipelajari dulu, dibaca, ada juklaknya. Nah, jadi cameh Nabi ko tiba di rumah, pucik mukonya, tiba di rumah akiciknya ke Ibu Khadijah, zammiluni Khadijah, selimut yang bawa Khadijah, selimut yang bawa. Tak nyotanya Ibu Khadijah ada bawa selimut yang tak. Tak ada nyotanya, sebab nampak dia Nabi itu pucik, belum ada seperti itu ketakutan. Yang selimut ini. Sementara Nabi lalu tu nyoboi kopi jahe. Ya, kopi jahe. Baiklah jago Nabi lah tabi paluannya, lah merah mukonya balik. Hanya minuman kopi jahe. Cuy itu orang lelaki, boleh terang ada bu tu. Baru nyoba tanya, karena Nabi lah stabil. Kok Khadijah nang gini lagai penakut je lah minta selimut je, ambil selimut seorang, ikut selimut taban lah pakai selama kau aja. Tambah luku hatinya lah rusuh. Apa yang terjadi suamiku? Kenapa kau cemas tadi dan pucat? Khadijah, barusan datang malaikat Jibril kepada saya di Gua Hira. Dia mengatakan ini dan itu, saya cemas ya Khadijah. Bergembiralah suamiku, tandanya apa yang dijanjikan Allah sudah datang kepadamu. Kamu sudah resmi dilantik menjadi rasul. Saya bangga suami saya rasul. Ibu kok dapat suami rasul tu bangga tak? Mangga rasul RT suami ibu lah kadang tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah kini ya. Itulah mengapi imam lo turun naik rumah. Iyo, alun tahu lah ya. Ayah si John kalau jadi ada rasa bangga suami awak terpakai di masyarakat. Dan itu doa ya Rasulullah, suamiku, pergi kita ke paman saya aja.
Di pamannya tu masih taat menjalankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, namanya Waraqah bin Naufal. Tapi dengar lagi ketika tu dibawa Nabi de istrinya ke sinan konsultasi. Diceritakan adik Nabi, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah melantik Rasul yang terakhir. Engkaulah Rasul yang terakhir itu Muhammad. Terimalah jabatan ini, engkau sudah menjadi kekasih Allah. Kalau saya hidup Muhammad, saya akan berusaha untuk membantu engkau. Tapi ingat ya Muhammad, setelah engkau menyampaikan dakwah kau nanti, galai engkau sejak bujangkan al-amin. Tapi kalau lain kau sampaikan nembana kau beko, engkau dia gala al-kazab aja. Penduto, mengarang-arang, tukang sih. Memang itu yang diterima Nabi Pak setelah berdakwah. Bukan sekedar itu, malah Nabi itu ingin dibunuh. Jadi resiko jadi menyampaikan kebenaran itu. Ada enggak ustaz yang masuk orang ke penjara? Nyotangguang lah nanti dia kira dia orang nama masuk. Ustaz dimasukkan ke penjara. Kalau ada kepala sakit kena sikit, pak jangan sikit nak nampak patahi kepala pak nan dikada tu nan ke diubek. Lain terdengar pak tu. Kok kepala dikada biasa pak dia kena sikit tu. Ubek kepala tu jangan sikit dipatahi. Ya kok ada pak nan jadi bupati ya kan? Kalau awak dipuji orang, sebab ndak diingat orang besar kepala kita jadi sombong. Tapi kalau ada orang maingi anak, itu kita tidak jadi besar kepala. Ambo serupa kini dimasuk orang di YouTube. Kalau Pak tahu orang yang dia mudia kan, itu ujian untuk saya Pak. Banyak ambo diuji dek pengurus masjid ko kini Pak. Kami undang Ustaz ke bangko beraham penopnya ke kami lagi. Ko yu ambo kecil apa lagi ambo 100 juta. Ko Ustaz pitih yo man. Jalebi tu je. Kecil ambo ndak ada, kita ndak jual bali dah. Ambo ko menyampaikan kajian untuk ubat lelahnya lagi ada pengurus ambo terima. Tapi orang tahu Pak. Ke bangko tahu orang takarannya. Ke Jakarta, ke Kalimantan lain lepas ada sama orang. Tak perlu orang tu dia. Tak perlu diajai orang kan. Malah tak. Alun bakile la bakal lam bulan la sangkap 30 balunnya liik la makan raso la tibo dalam tubuh. Ikan takile jalo tibo lah tentu dinyo jantan. Betul. Memang ada orang sebagian sejadi kami jadi ustaz. Gua Pak, diundang jauh timnya banyak tu. Sudah tu menjalan proposal lah. Seo petabang lah barang dibayar orang. Isi sakunya lah dia hanya menjalan proposal lah untuk pesantren. Kira untuk bininya. Nah ini bapak. Jadi semuanya harus didasari dengan ikhlas. Ibu-ibu jadi rumah tangga, ibu rumah tangga ikhlas ibu. Misalnya suami sudah kerja ware, labi dia putih kodo gale katanya, Bu, yo dah, buat dah kopi setengah yo, cuma letak kampai di lantai. Ibu sedang menyusun anak, tu ibu-ibu muda kan, malah bentuk taruh bawa, kau gimana kau anak? Ibu-ibu muda, anak mana menangis sedang menyusun, anak kecil suami, buat dah kopi setengah yo, ya dah, buat. Ya kan? Dah ada gulu lagi sekarang. Jadi gue kan. Banyak je ibu-ibu kau nak ikhlas. Kau anak menangis wah. Itu ada dispenser. Buat salah seorang tu dah. Kan ada kopi gonseng, kopi luar tu. Ya kan? Buat salah seorang jangan boleh suruh oleh kau anak menangis wah. Itu ndak ikhlas. Awak sadonya pernah ketek magu. Ambo anakmu kau menukar baju sudah mandi so nangis. Yo pilih baju tu. Kapai belanja nak mau piti usang. Arun nantaga tu piti. Kalau pai ke pasar nak kali Bali tu ndak di Bali nyo taga sesinan. Lambo pelakian nyo nyam salah. Tak ada nangis.
Jadi anak ketek biasa semenanginya. Jangan kita ndak boyan suami air. Ndak kamatinya menangis sementara buat kopi tu. Ya kan? Jadi ibu rumah tangga harus ikhlas seperti Nabi Muhammad. Jadi bapak rumah tangga harus ikhlas. Jadi pengurus musaji harus Jadi pengurus orang agam di Marobungo harus ikhlas. Kau tak bentuk patuang tak banguk, tak ada nilai amal awak. Begitu je kami ustaz ko. Jangan diminta-minta honor wak kata awak. Indah kau ada nak kemenakan nembo nak menaruhin jajak kowe dan jadi mau balik. Ya kan? Kau pengalaman nembo sampai 10 tahun ya ndak ada mau seperti itu dah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki menurut yang dikadarkannya. Kita baca alhamdulillah. Yang terakhir Nabi Muhammad tu indak penciki, indak imeh, indak kikir, indak sampili. Ya kan? Kalau di kampung awak ada alat dipakai orang tukang. Bahasa Indonesianya kikir. Bahasa Minang kikir. Nang kikir itu kalau tahu. Ada basi bulet sepanjang gua. Kasih orang lain nyogoso sampai licin nantinya jangan usah. Nah itu kikir. Ajan ditiru itu. Ya kan? Innas sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang nan pemurah dakek jo Allah, dakek jo manusia, dakek jo sarugo jauh jo neraka. Wa innal bakhila ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dari neraka. Awak kan tak senang ke orang kikir kan? Jangan lepas lu ke sini lah. Pak Jas pilih kariang tu mah. Jaguan cinya makan macam. Jadi jauh dari manusia orang kikir. Tapi kalau orang pemurah kecil manusia. Ni Pak tu pemurah, ya Allah tambah jolah rezeki yo taruh ya Allah. Yo pemurah. Itulah sifat Rasulullah pemurah. Jadi sejarah Nabi kalau kita baca tambah tabuka panganawa untuk mengerajokan nanelo. Jadi rasanya kalau membaca sejarah Nabi kita ndak bid'ah dah. Tapi kalau kita ulang tahunan Nabi itu dibalik lo kue je. Ya kan? Atau PVC lo kece awak dipotong lo kue tu. Itu yo. Itu bid'ah. Sesuai kita mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau membaca sejarah Nabi itu akan menjadikan hati kita terbuka. Bahwa Nabi itu mengatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua tuntunan. Ma in tamassaktum bihima. Selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau kedua apa cik? Indak kata sasi awak salamu-lamunya. Sudah tu peringatan Nabi lah. Awak kan banyak takut bansai pak. Kayo kalau dicampur jalan haram pak, indak kesanang ya awak tu. Tambah susah awak ni. Jangan mencuba kayo ko dikumpulan dari nan haram. Kecil Nabi hadisnya lain. Laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalbi. Tiadalah dinamakan kaya orang yang banyak harta. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Di kalau hati kita ini tentram, itulah kekayaan. Walaupun piti banyak tapi hati awak susah, laba macam-macam ubek lalu nan dimakan, awak mai tong kasau semalam. Makan ndak amu gulo bapantang, daging bapantang, ya kan? Talu ndak boleh kuniangnya, ndak boleh dimakan kantang saya. Atulah tekantang duit nama. Saya doakan
nan semoga dang jo ambo bapak-bapak, ibu-ibu nan di bawah ambo kemanakan sesudah tu nan mudo-mudo anak ambo saya doakan kerana kita sama orang agam ambo di agam timur tu letaknya di Baso tapi negarinya Tabi ya kan, ada di Sinan Kaluang, ada Bancak, ada Ateh Tanjuang, ada Jabul. Nah, itulah tempat lain ambo baa koto rapak ayat Tabi koto tuo tu Pak Ustaz marapak jo Padang Munta atau Sinan tu ayat Tabi jo koto tuo kok basuo buah lah masak babalik mangka putih menjadi bunga pulau Sabah Sarawak. Kalau harapan awak buah mangka tu kan jadi masak, aku ndak buah masak babalik mangka atau ya kan si tumbuk jo batu sangka pitalah jo bunga Tanjuang ini dah tumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang, jangan kecewa, itu cobaan Allah. Sabarlah kita menerima. Bapak-bapak yang dirantau ini orang kuat semangat ini. Kenapa? Akalnya jalan. Kalau di kampung Pak kau menjual tanah sama pemilik kue bolu jual tanah, ya kan? Pemilikatan bagadainya sawah. Tapi di kota akal kita jalan, ya kan? Karena apa? Karena kita sudah didorong oleh semangat yang tinggi. Jo pantun orang tua dulu kepai merantau. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun, marantau lawa ang da ulu di rumah peguno balun. Alhamdulillah saya lihat anak kemenakan saya sukses di sini. Semoga Allah meredainya. Batang gadang lambo panjek dahan jorantiang lambo titih kerana sinan telatak pangka tangkai. Salamu ambo memanjik batang menitih dahan kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak-bapak ibu-ibu saya mohon dimaafkan. Jadi kayak gimana lambo tu ah? Jadi sumpah indah. Sudah bini ambo lah mati ambo ibu sumpah ya. Mudah-mudahan dipabawan awak nanti di Allah dalam surga. Wasuo je Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, seluruh Nabi. Dan terakhir Nabi yang paling disayangi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ibu dan bapak membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Sedang kita membaca itu Pak, baranti malaikat mungkar nakir kalau nyo sedang diazab di kubur. Katanya ba mengko tarang hari, ba mengko lapang kubur, ba mengko nampak amal-amal bayi ambo, ba mengko berambui angin serugo. Kecik malaikat mungkar nakir, anakmu sedang mendoakan kamu di muaro bungo. Ndak lupanya je engkau dah. Ya kan? Jangan lupa mendoakan biaya nak Pak. Mendoakan apa? Kok bab panggil lah kan ada orang kalau di Padang ada orang bawa nege gerengnya. Kalau ambo babiye isenya, babiye. Kalau biye kok kapak ambo aturnya kan nyo bauan tu. Ndak bau dak, pindah dah. Kalau masak nasi, oi, bekalai je. Oh, isenya saya tahu ambo. Iya kan? Sampai 9 anaknya. Jadi akrab panggilan oi itu dia ayah. Kalau pai barale ayah ambo tu nyola tibo sinana jauh abiye sikor biye samo la jopak den tu ambo la kerja indah ruang tu kini biye malah orang pai barale kui boy no baju seroman baju papa mama namo iko pak de la jauh ken biye sikor malih den dikecek nak ketujuh di biye ko anaknya 9 dia dah ke awak nama dia itu kalau duanya akur panjang. Kita doaan kayak gitu yo. Mudah-mudahan masuk surga orang awak. Amin. Salah ke Allah ambo minta ampun. Sekarang kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ard ya Malikal mulki ya Zal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah
Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imanana imanal mu'minin, wa islamana islamal muslimin, wa salatana salatal khashiin, wa qiyamana qiyamal qaifin, wa qira'atana qira'atal zakirin, wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in, wa sujudana sujudal mutadarri'in, wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin, wa zunubana zunubal mustaghfirin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa a'malana a'malas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Agung, malam ini ya Allah kami masyarakat Agam Bukit Tinggi yang kebetulan Engkau takdirkan berdomisili di Muaro Bungo ini ya Allah, kami melaksanakan pertemuan silaturahmi, membangun jembatan hati di antara kami. Jadikanlah acara kami malam ini menjadi amal saleh ya Allah, menjadi silaturahmi dan ukhuwah persaudaraan untuk kami bersama. Ya Allah, dekatkanlah hati kami, jalinkan persahabatan kami, dan kuatkan iman kami ya Allah. Andaikan suatu saat ajal kami sampai, matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami, bapak kami, ayah kami, bunda kami. Kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah anak dan cucu kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama Islam, bangsa dan negara kami. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang saleh seperti Engkau menjadikan keturunan Nabi Ibrahim, yaitunya Nabi Ismail alaihissalam. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ahsin aqibatana fir umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.